Bertobatnya Sang Mafia, episode 43. Saat ini Aisyah kembali ke ruangannya. Dia tampak memikirkan tentang lamaran Leon. Aisyah tidak mengerti dengan apa yang saat ini dia rasakan. Dia tahu bahwa sebenarnya Leon bukanlah lelaki baik yang selalu diidamkan oleh Aisyah. Tapi di satu sisi Aisyah juga mengakui perasaannya bahwa dia mencintai Leon. Dia tidak dapat memungkiri tentang perasaannya terhadap Leon. Dan kini Aisyah benar-benar tidak mengerti dengan apa yang saat ini dia rasakan. Ya Allah, bagaimana ini? Hamba masih belum bisa memberikan keputusan untuk lamaran Tuan Leon. Hamba bingung dengan perasaan hamba sendiri. Hamba akui bahwa sebenarnya hamba mulai mencintai Tuan Leon. Tapi di satu sisi hamba tahu bahwa sebenarnya pekerjaan Tuan Leon bukanlah sesuatu yang baik. Ya Allah, berikanlah petunjuk-Mu atas semua masalah yang saat ini tengah hamba rasakan. Ucap Aisyah dengan wajah bingungnya sambil berjalan mondar-mandir berusaha untuk mencari jawaban untuk dirinya. Kini tiba-tiba Umi Aisyah masuk ke dalam kamar Aisyah. Dia tidak sengaja mendengar apa yang dikatakan oleh anaknya. Aisyah, ada apa kau merasa bingung seperti itu nak? Tanya Umi Aisyah menghampiri Aisyah yang saat ini duduk dengan wajah cemberutnya. Umi, aku benar-benar bingung Umi. Aku tidak tahu harus menjawab apa dengan lamaran Tuan Leon padaku. Aku sangat bingung Umi. Kini Asia pun mulai menceritakan semua kegundahan di dalam hatinya kepada sang Umi. Dan Umi mendengar semua itu hanya bisa tersenyum ke arah Aisyah. Nak, kenapa kau bisa ragu akan ketetapan Allah? Kamu jangan menilai manusia dari sifat buruknya orang tersebut. Kita tidak tahu bagaimana nasib kita nantinya. Kau hanya perlu yakin bahwa Allah akan memberikan hidayah kepada orang yang benar-benar mau untuk berubah ke jalan yang benar. Berikanlah kesempatan kepada seseorang untuk berubah. Karena seseorang yang hampir membunuh Rasul pun kini terbaring di sebelah makam beliau. Dia adalah Umar bin Khattab. Umi mulai memberikan nasihat kepada Aisyah tentang kegundahan di dalam hatinya. Aisyah tampak mendengarkan apa yang dikatakan oleh uminya. Dia kini mulai mengerti apa yang dimaksud oleh uminya. Aisyah, kau juga jangan pernah memandang seseorang dari masa lalunya. Karena seseorang yang pernah melawan agama Allah pun akhirnya menjadi pedangnya Allah. Dia adalah Khalid bin Walid. Dan terakhir kita juga jangan pernah memandang seseorang dari status dan juga harta. Karena sepatu emas Fir'aun berada di neraka, sedangkan sandal jepit Bilal bin Rabah terdapat di surga. Nak, apakah kau mengerti dengan apa yang Umi katakan? Tanya Umi Aisyah kepada Aisyah yang saat ini tampak terdiam mendengar apa yang tengah dikatakan oleh dirinya. Aisyah menganggukkan kepalanya, seraya mengatakan bahwa dirinya mengerti tentang apa yang dikatakan oleh uminya. Aisyah mengerti tentang pesan yang ingin disampaikan oleh uminya, dan kini Aisyah pun tersenyum dengan perasaan lega karena saat ini dia mengerti tentang keputusan apa yang akan dia ambil untuk dirinya. Umi, terima kasih banyak karena Umi mau memberikan masukan dan juga nasihat untuk Aisyah. Kini hati Aisyah pun menjadi lega dan Aisyah juga mengetahui keputusan apa yang akan Aisyah ambil untuk masalah Aisyah saat ini. Terima kasih banyak Umi, kata Aisyah dengan perasaan bahagia dan dia pun memeluk uminya. Malam hari pun kembali menyapa. Saat ini Leon sudah memakai pakaian rapi. Dia ingin pergi untuk menemui Aisyah. Leon sudah menyiapkan mentalnya jika nanti Aisyah akan menolak dirinya. Hans, siapkan mobil sekarang juga. Aku ingin pergi ke rumah Aisyah. Perintah Leon kepada Hans untuk segera menyiapkan mobilnya. Baik Tuan, jawab Hans lalu dia pun berjalan untuk mengambil mobilnya. Saat ini keadaan Leon sudah membaik. Tetapi dokter masih menyuruh Leon untuk beristirahat. Tapi sifat Leon yang keras kepala tidak akan mendengarkan apa yang dikatakan oleh sang dokter. Dia tetap pergi untuk menemui Aisyah.
karena sejak tadi hatinya benar-benar tidak tenang saat dia belum bisa melihat Aisyah, dan kini dia pun berniat untuk menemui Aisyah di rumahnya. Karena sudah sejak pagi Aisyah pulang ke rumahnya mengingat keadaan Aisyah yang sudah membaik. Karena hal ini Leon yang merasa tidak tenang pun langsung bergegas untuk menemui Aisyah di rumahnya. Kini Leon dan juga Hans pun sudah berada di dalam mobil, dan mereka berdua kini berjalan menuju ke rumah Aisyah. "Tuan, boleh saya bertanya kepada Tuan?" tanya Hans sambil mengendarai mobilnya. Leon tidak menjawab, hanya menatap tajam ke arah Hans. Tapi Hans benar-benar harus bertanya kepada Leon. Karena dia tidak mau mati penasaran karena dia tidak mendapatkan jawabannya. "Apakah Tuan benar-benar jatuh cinta kepada Aisyah?" tanya Hans dengan wajah seriusnya bertanya kepada Leon. Leon pun mengernyitkan dahinya saat dia mendengar apa yang ditanyakan oleh Hans kepada dirinya. Dia benar-benar tidak tahu apa yang dia rasakan kepada Aisyah. Tapi untuk saat ini Leon hanya ingin Aisyah menjadi miliknya. "Aku tidak tahu Hans. Aku tidak tahu dengan perasaanku sendiri. Apakah aku mencintai Aisyah atau tidak? Tapi untuk saat ini aku hanya ingin Aisyah menjadi milikku. Aku ingin dia selalu berada di dekatku. Maka dari itu aku ingin menikahi dia. Karena aku tahu bagaimana sifat Aisyah yang sangat menjunjung tinggi nilai agamanya. Dan aku hanya bisa melakukan hal seperti ini. Jika tidak maka aku tidak akan bisa menikah dengan Aisyah," jawab Leon dengan santainya, mengatakan bahwa dia juga tidak mengerti dengan apa yang saat ini dia rasakan kepada Aisyah. Hans cukup terkejut saat mendengar jawaban dari Leon. Hans tidak habis pikir dengan Leon yang malah menganggap remeh masalah pernikahannya ini. "Tuan, Tuan, bagaimana bisa Tuan tidak bisa mengerti tentang perasaan Tuan kepada Aisyah? Bagaimana jika nanti Tuan malah tertarik dengan wanita lain di saat Tuan sudah menikah dengan Aisyah?" Hans tampak berusaha untuk menyadarkan Leon agar dia tidak melakukan hal yang gegabah sehingga membuat Aisyah terluka. "Maka aku akan menceraikan dia? Gampang bukan?" jawab Leon dengan santainya. Hans yang mendengar jawaban Leon pun hanya bisa menghela nafas panjang, karena dia sangat mengerti dengan sikap tuannya yang sama sekali tidak pernah menganggap penting perasaan orang lain. Kini Leon memang masih belum menyadari tentang perasaannya kepada Aisyah, tapi saat ini rasa ingin memiliki Aisyah sangat terasa di dalam hati Leon. Dan karena Leon masih belum pernah merasakan cinta, jadi dia sama sekali tidak menyadarinya bahwa saat ini dia sudah jatuh cinta kepada Aisyah. Saat ini Leon pun telah tiba di rumah Aisyah. Leon yang mengendarai mobil mewahnya itu menjadi pusat perhatian semua warga yang berada di sana. Kini Aisyah yang berada di depan rumahnya pun cukup terkejut dengan kehadiran Leon di rumahnya. "Tuan Leon." Leon berjalan menghampiri Aisyah dengan membawakan buket bunga mawar yang berukuran sangat besar. "Will you marry me, Aisyah?" ucap Leon yang kini baru tiba dan langsung mengatakan maksud kedatangannya ke rumah Aisyah. Aisyah benar-benar sangat terkejut dengan kedatangan Leon, dan yang bikin Aisyah semakin merasa terkejut adalah saat Leon kembali melamarnya. "Aisyah, apakah kamu sudah memberikan jawaban dari lamaranku tadi pagi?" tanya Leon kepada Aisyah, dan kini Aisyah pun menatap ke arah Leon dengan tersenyum. "Tuan, aku sudah memiliki jawabannya, dan aku menerima lamaran Tuan. Aku mau menjadi istrimu Tuan," jawab Aisyah dengan perasaan yakin, dan saat itu juga Leon benar-benar merasa sangat bahagia karena akhirnya Aisyah menerima lamarannya. Benarkah? Leon ingin sekali memeluk Aisyah. Tapi Aisyah langsung menahan Leon agar dia tidak menyentuh dirinya sebelum mereka berdua sah menjadi pasangan suami istri. "Tidak Tuan, jangan sentuh saya. Ingat kita masih belum sah menjadi pasangan suami istri," kata Aisyah dengan menahan Leon. "Baiklah, kalau begitu secepatnya aku akan menikahi kamu Aisyah." Leon pun tampak terlihat begitu sangat bahagia. "Hans,
Kau siapkan semua keperluan untuk acara pernikahanku, perintah Leon kepada Hans. Baik Tuan, jawab Hans dan melakukan perintah dari Leon. Waktu pun berjalan begitu cepat. Saat ini telah tiba di mana Aisyah dan juga Leon akan melakukan akad nikah. Kini para saksi dan juga keluarga Aisyah datang untuk menghadiri acara pernikahan mereka berdua. Kini Aisyah pun turun dengan pakaian gaun pengantin yang sangat terlihat cantik. Leon menjadi terpaku saat melihat bagaimana kecantikan Aisyah. Dia benar-benar seperti melihat seorang bidadari yang turun dari kayangan. Wah, cantik sekali, kata Hans yang saat ini berada di samping Leon. Leon langsung menyumpal mulut Hans yang saat ini menganga saking kagumnya dia melihat kecantikan Aisyah. Tuan, apa yang Tuan lakukan kepada saya? Hans tampak menatap ke arah Leon yang menyumpal mulutnya dengan tisu. Kau berani menatap istriku? Kau ingin aku donorkan matamu kepada kucing? Leon tampak terlihat marah kepada Hans yang beraninya menatap Aisyah. Leon langsung terdiam dan menundukkan kepalanya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa tuannya akan sebucin itu kepada Aisyah. Astaga, aku tidak menyangka bahwa Tuan akan sebucin ini pada Aisyah. Tapi dia masih bilang bahwa dia tidak mengerti dengan perasaannya. Padahal sudah terlihat sangat jelas bahwa dia mencintai Aisyah. Dasar Tuan bodoh. Masalah perasaannya saja dia tidak mengerti. Gumam Hans di dalam hatinya dengan mengutuk Leon. Kini Aisyah pun duduk di samping Leon dan saat itu juga acara akad pun dimulai. Leon mulai mengucapkan ijab qabul. Dan saat itu juga Leon melakukan dengan sangat lancar. Kini mereka berdua pun sudah sah menjadi pasangan suami istri. Leon mencium kening Aisyah, begitu juga dengan Aisyah yang mencium tangan Leon. Kini mereka berdua pun saling bertukar cincin. Dan akhirnya mereka berdua kini telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bersambung. Jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terong papa enak rasanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Love you sekebon. See you.